Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil sederhana singkat saja pada hari ini, Rabu 24 November 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Kalau kita memperhatikan bacaan Injil pada hari ini, mari kita berteguh hati. Di satu pihak Tuhan Yesus mengatakan demikian, akan ada harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan pada raja-raja dan para penguasa. Lalu Tuhan Yesus juga melanjutkan demikian, dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Itu ada kalimat yang cukup menyeramkan. Tapi di balik kalimat ini semua, saya lebih menitik beratkan pada kalimat Tuhan Yesus begini. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, situasi yang tidak nyaman, situasi ditolak, situasi tidak dihormati, tidak dihargai, itu memang suatu kenyataan yang kita harus siap menerimanya. Hal-hal seperti itu memang ada di dunia ini dan tidak bisa dilepas. Karena manusia itu lebih dikuasai oleh dosa. Manusia itu dikuasai oleh hawa nafsu, oleh egoisme. Di mana ada situasi tidak menghormati orang lain, di mana ada situasi intoleran, di mana ada situasi tidak menghargai orang lain, tidak memperhatikan orang lain, sebenarnya disitulah dosa sedang bercokol. Dosa sedang bersuka cita menebarkan benih-benih kegelapan. Dan sayangnya banyak orang yang masuk ke dalam dosa tersebut. Orang tidak lagi menggunakan akal budi pikirannya untuk melihat secara jernih, ini kekuatan Tuhan atau ini kekuatan si setan. Dan manusia kerap kali tergoda untuk mengikuti kehendak setan. Kita harus kuat, kita harus teguh berhadapan dengan situasi yang benar-benar tidak menyenangkan, tidak nyaman. Dan kita tetap berharap pada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi bahwa kita kuat di dalam Tuhan Yesus. Kedua, kesaksian kita adalah kesaksian Kristiani. Kesaksian berdasarkan kehendak Tuhan Yesus, berdasarkan Injil. Kesaksian kasih. Ketika kita diperlakukan secara tidak adil, tidak baik, tidak dihargai, tidak dihormati, kita membalasnya dengan cinta kasih. Itulah dia kesaksian. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan orang Kristen, itu bukan orang Katolik, itu bukan pengikut Kristus. Tetapi ketika kita bisa membalas kejahatan dengan kasih, dengan kebenaran, dengan kebaikan, itulah dia ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Dan itulah dia keutamaan yang ada di dalam Yesus Kristus yang harus kita ikuti. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Tuhan selalu beserta dengan kita ketika kita mengalami situasi yang tidak nyaman itu. Dan kita percaya bahwa kita tetap mau bersaksi mengenai kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.